Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri dengan NIM 21140129. Di sini saya akan menjelaskan program dari UTS Lab Grafika Komputer 5. Untuk yang pertama, di sini saya inputkan dua file header, yaitu glue.h dan math.h, yang pastinya untuk yang glue.h itu mengoperasikan fungsi dari OpenGL, kemudian math.h itu untuk fungsi matematika. Di sini ada variabel ini, load objek 1, objek 2, objek 3 itu untuk mengetahui letak dari masing-masing objek. Nah, kemudian di sini ada fungsi dari draw circle, yang dimana di sini terdiri dari 6 parameter, di mana 6 segmennya itu ada 100, kemudian GL color 3F-nya ini untuk warnanya itu menggunakan RGB, kemudian di sini menggunakan gambar poligon. Nah, ini dilakukan loop untuk memenuhi segmennya, di mana DX dan DY berperan sebagai pusat dari lingkaran. Kemudian ini N. Nah, lanjut ke bagian fungsi dari draw ellipse. Sebenarnya sama aja kayak fungsi dari draw circle. Bedanya di sini DX sama DY dia digunakan untuk menentukan perubahan dari luas dan juga tinggi objek yang akan dimasukkan. Nah, lanjut ke fungsi draw sky. Sini menggambar langitnya. Sini pertama masukkan GL quads, yang dimana berarti tandanya kita akan memasukkan 4 titik warna. Yang pertama di sini GL color 3F ini untuk warna bagian atas, GL color 3F ini untuk warna bagian bawah, kemudian GL vertex ini untuk titik yang pertama, titik kedua, titik ketiga, dan titik keempat. Sini ada menggambar matahari, kita panggil fungsi dari drop circle-nya. Kemudian ini merupakan ukuran dan juga warnanya. Di sini di sini juga kita gambar awan di sekitar mataharinya. Nah, ini untuk GL color-nya ini untuk warnanya. Kemudian ini kita panggil fungsi dari draw ellipse. Ini untuk awan yang pertama, kemudian awan yang kedua. Kemudian di sini ada gambar burung-burung kecil, di mana gambar-gambar burung ini digunakan GL triangles, yaitu menggunakan gambar segitiga, yang mana dia menggunakan 3 titik warna dan juga ukuran. Kemudian masuk ke fungsi draw city. Nah, di sini di fungsi draw city ini pertama ada gambar jalanan hitam. Di sini menggunakan GL quads, ya, menggunakan 4 titik warna. Kemudian menggambar garis putih yang ada di tengah jalanan, yang garis putus-putus. Ini menggunakan GL lines, menggunakan loop dari titik awal yang 20 sampai titik itu mencapai 480 dengan selisih 40. Nah, ini GL line with white ini untuk mengatur ketebalan dari garisnya. Habis itu ini mengatur jarak antar gedung. Ini kita menggambar gedung. Ini gedung pertama sebenarnya sama aja sampai gedung yang terakhir, cuman beda posisi jendelanya untuk pas di bagian gedungnya. Nah, di sini menggunakan GL quads, ya, menggunakan 4 titik. Sini menggunakan jendela, di sini menggambar jendela dengan loop. Kemudian sama untuk bagian gedung kedua sampai juga gedung ke-6. Mungkin bakal digunain di sini jarak antar gedung yang ada di atas tadi. Baru itu lanjut ke bagian fungsi draw tree. Draw tree di sini gambar batang pohonnya. Ini menggunakan quads 4 titik, kemudian di sini menggambar daun pohonnya menggunakan triangles. Kemudian di draw bench ini gambar bangku, kursi bangku. Di sini menggunakan GL quads dan juga sandaran kursi bangkunya GL quads. Di sini gambar rumput ini
Di sini pakai triangle, jadi dia segitiga-segitiga gitu. Kemudian di sini ada bagian menggambar tanah. Nah, di bagian tanah ini dia ada warna tanahnya, kemudian ada gambar pohon, sama gambar bangku. Di sini gambar pohon kita panggil fungsi draw tree tadi, kemudian di gambar bangku-bangku kita panggil fungsi draw bench-nya. Kemudian di bagian void draw car ini, nah di sini untuk gambar badan mobilnya sendiri menggunakan GL Quad. Kemudian di sini untuk atap mobilnya pakai triangles, kemudian untuk kaca depannya itu pakai quads juga. Nah, di sini gambar roda mobil ini kita panggil juga fungsi dari draw circle. Nah, kemudian lanjut di bagian draw objects-nya ini yang akan terhubung nanti ke fungsi dari keyboard special key dan juga mouse-nya. Nah, di sini penggambaran objeknya, di sini kita masukkan draw car-nya. Nah, jadi mobil pertama itu jadi objek pertama, mobil kedua jadi objek kedua, dan mobil ketiga jadi objek ketiga. Di sini mobil yang keempat nggak untuk dipakai jadi fungsi untuk yang lanjutnya, jadi nggak dikasih variabel. Kemudian ini display-nya untuk menampilkan di layarnya ada draw sky, draw city, draw ground, dan juga draw objects-nya. Kemudian di bagian keyboard, nah di sini perubahan posisi objek. Nah, jadi dihubungkan. Kalau misalnya kita tekan A, D, W, S, ini akan berubah dia. Nah, kalau A dia mungkin geser jadinya ke sebelah kiri. Kalau D dia geser ke sebelah kanan. W dia ke atas, dan S dia ke bawah. Kemudian di bagian special case juga gitu nih. Kalau misalnya tombol kiri dia akan geser ke kiri, tombol kanan dia bakal geser ke kanan sebanyak 10 pixel. Up, naik, down, turun. Kemudian di sini mouse. Nah, di sini mouse dia menggunakan button, menggunakan klik mouse. Nah, jadi di sini kalau misalkan mouse-nya kita klik ke kiri, dia bakal ke kiri, dan kalau misalnya kita klik ke kanan, dia bakal ke kanan. Di sini juga kalau misalnya kita scroll menggunakan apa mouse itu, yang di tengah mouse itu nanti juga dia bakal naik ke atas. Kemudian di bagian main programnya di sini display mode-nya itu menampilkan display-nya, kemudian window size-nya, ukuran dari Windows-nya. Nah, ini Windows position-nya untuk menampilkan Windows pada awalnya itu ukurannya 100 sama 100. Kemudian di sini create Windows-nya itu judul ininya apa. Kemudian dia color-nya untuk warna, Ortho 2D, ini untuk Ortho 2D. Kemudian display ini untuk menghubungkan fungsi display-nya, ini menghubungkan dengan inputan keyboard, menghubungkan dengan inputan special key, dan juga menghubungkan inputan dari mouse. Nah, ini langsung kita jalankan aja programnya. Nah, misalkan kita jalankan ini programnya. Nah, ini mungkin bisa pakai. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan dengan special key, nah ini mobil pinnya akan bergerak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan keyboard ini, mobil biru yang akan bergerak. Nah, dan untuk yang menggunakan mouse itu yang mobil hijau. Jadi kalau misalkan ini saya klik ke kiri, dia bakal ke kiri. Nah, kalau misalnya saya klik dia bakal ke kanan, dia bakal ke kanan. Nah, ini kalau misalnya kita scroll, dia bakal ke atas dan ke bawah.
Sekian penjelasan saya mengenai program dari UTS Lab Grafika Komputer. Atas segala kekurangan dan juga kesalahan saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.